Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya ini ya pada kuliah logika matematika mata kuliah ini. Kemudian hari ini kita akan berbicara terkait konektor dan tabel kebenaran. Oke, ini untuk contoh dari macam-macam konektor gitu ya. Ada 4 di situ. Ada 4 konektornya. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Secara kalimat yang dimaksud konektor itu kan penghubung gitu ya. Jadi memang ini untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, atau dalam hari ini karena kita berbicara logika, berarti ini menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Nah, kemudian ini fungsi dari konektor ini nantinya adalah membangun proposisi majemuk atau membangun pernyataan majemuk. Kemudian ini konjungsi P dan Q proposisi, berarti proposisi dari P dan Q itu lambangnya ini tanda V tapi terbalik. Ini beberapa kata penghubung konjungsi. Jadi kalau ketemu dan, ketemu tetapi, ketemu meskipun, nah ini semuanya adalah konjungsi. Ini contoh, kalau kita punya P pernyataan, Q pernyataan, nah P dan Q itu berarti seperti ini. Jokowi adalah Presiden Indonesia dan Semarang adalah Ibu Kota Indonesia. Contoh lain, silahkan dilihat sendiri. Di sini fokus saya adalah ingin mengatakan bahwa kalau kita punya satu proposisi P, punya satu proposisi Q, kemudian kita punya ini, lambang konjungsi, ada konjungsi antara P dan Q ini, nanti bisa dinyatakan sebagai kalimat seperti ini. Begitu juga yang ini. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk konjungsi, gitu ya. Sebentar. Ya, ini. Jadi misalkan Ari dan Ira maju ke depan, gitu. Misalkan saya punya pernyataan ini, Ari dan Ira maju ke depan, ya. Jadi ini sebenarnya ada dua pernyataan, yaitu pernyataan P itu Ari maju ke depan, pernyataan Q Ira maju ke depan, ya. Saya tuliskan di bawahnya, P itu Ari maju ke depan, dan di sana Q Ira maju ke depan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini, misalkan Ari dan Ira maju ke depan, gitu. Kemudian kalau bagaimana jika Ari saja yang maju ke depan, gitu ya. Ari saja yang maju ke depan, artinya P ini benar, Ira tidak maju ke depan, atau ini berlaku salah, gitu ya. Apa yang terjadi? Salah atau benar kira-kira? Kalau Ari dan Ira maju ke depan, tetapi hanya Ari yang maju ke depan, ya akan terjadi salah. Sama dengan ini, perhatikan P dan Q, gitu ya. Ini P dan Q, benar dan salah, itu kan salah kan? Harusnya kan maju kedua-duanya baru benar. Artinya ini salah. Benar, salah, berarti salah. Seperti itu logikanya. Sehingga pada konjungsi ini
kebenaran itu hanya terjadi ini, satu. Kalau P-nya benar dan Q-nya benar, atau P terjadi, Q terjadi, itu baru benar. Seperti itu. Kemudian disjungsi, ini kita punya lambangnya ini V. Nah, kalau untuk kata hubungnya sepertinya setahu saya hanya ada ini sih di dalam bahasa Indonesia, atau gitu. Ya, ini contoh seperti tadi, saya rasa sederhana. Jadi kalau ada lambang seperti ini, ya berarti ini mau mengatakan pernyataan ini atau ini. Gitu. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Nah, yang menjadi masalah adalah tabel kebenaran yang ada di sini, ini nanti akan sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kenapa? Perhatikan ini, ya. Sana benar, oh ini kok benar. Gitu. Sebagai contoh, ini saya berikan contoh yang sama. Ari atau, gitu ya. Ira maju ke depan. Biasanya kita jika tahu kalimat atau pernyataan seperti ini, berarti yang maju ke depan kan salah satu. Nah, itu Ari saja atau Ira saja. Itu benar. Gitu ya. Nah, tetapi di dalam disjungsi ini, kalau ini bisa kedua-duanya benar, dia masih bisa benar. Ini kalau salah satu maju Ari aja atau Ira aja jelas benar. Tapi kalau keduanya nggak maju ya jelas salah. Begitu. Jelas ya. Ini. Jadi ini yang membuat sedikit berbeda dengan atau berbeda dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini sedikit berbeda, ini disjungsi eksklusif. Yang ini sama, yang di bawah sama. Jadi ini sama, yang ke bawah, di bawah garis merah itu sama. Gitu ya. Yang membedakan apa? Ya ini, yang pertama ini. Nah, ini disesuaikan dengan kalau di kehidupan nyata gitu. A atau si B maju. Kalau salah satu maju, itu benar. Tetapi kalau keduanya maju, nah ini biasanya kalau minta A atau B kan salah satu aja. Nggak usah, nggak perlu kedua-duanya. Gitu. Jadi ini salah. Lambangnya ini boleh yang ini, boleh yang V ada garis bawahnya. Jadi ada dua, tapi pakainya salah satu aja. Terserah yang mana. Ini orang sudah akan tahu bahwa ini adalah disjungsi eksklusif. Kemudian ini implikasi. Lambangnya ini ada panah, jangan lupa garisnya 2 biasanya. P kemudian panah garisnya 2, Q. Ini dibacanya jika P maka Q. Ini penyebabnya, P-nya penyebab, Q-nya adalah akibat. Dalam bahasa Indonesia ini ada beberapa kata penghubung, jika apa maka apa gitu ya. Nah, ini mungkin contoh yang lain. Misalkan setiap mahasiswa TI mengambil mata kuliah logika. Nah, itu sebenarnya sama dengan jika maka. Bagaimana jika makanya? Berarti itu sama aja. Jika kamu mahasiswa TI, maka kamu mengambil logika. Seperti itu. Nah, ini dalam bahasa Inggris ini lebih kompleks istilahnya di sana untuk implikasi ini. Ada P implies Q, ada if P then Q, ada
P is sufficient for Q, ya paling tidak kalian tahu ini, gitu ya. Jadi lebih banyak. Q follow from P, artinya Q itu akibat dari P dan seterusnya. Ini lebih banyak kalimatnya kalau untuk di bahasa Inggris. Nah, ini contohnya. Saya rasa ini nanti bisa dicermati sendiri karena hanya sekedar, oh iya, kalau ada tanda ini berarti kalimatnya menjadi seperti ini, gitu ya. Nah, ini yang penting, tabel kebenaran. Ini. Saya berikan contoh di bawah. Misalkan ini. Jika tidak hujan, saya akan datang. Ya, perhatikan kalimat itu. Jika tidak hujan, saya akan datang. Kalau misalkan terjadi tidak hujan, kemudian dia datang, ya. Kalau terjadi tidak hujan, kemudian datang, berarti kan tidak hujan terjadi, berarti B, benar. Akan datang, juga terjadi, benar. Ya berarti kalau tidak hujan dan dia datang, berarti benar kan pernyataan ini, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau tidak hujan tetapi tidak datang? Biasanya kita mau mengatakan bahwa, loh katanya kalau nggak hujan datang, kamu kok nggak datang, gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya kamu berbohong atau apa? Berarti pernyataan itu nggak benar, gitu kan? Berarti kan ini menjadi salah. Kemudian bagaimana jika hujan, kemudian dia tidak datang? Artinya ini S, yang ini tidak datang, berarti ini juga S. Dia hujan tapi tidak datang, ya nggak apa-apa kan? Karena perjanjiannya hanya kalau tidak hujan dia datang. Kalau hujan, ya berarti terserah dia mau datang mau nggak datang. Nggak masalah, artinya dia masih benar. Nah, bagaimana kalau ini ternyata hujan tetapi datang? Ya itu masih benar. Kenapa? Karena kan dia perjanjian di sini hanya jika tidak hujan maka saya akan datang. Artinya dia berlaku kalau nggak hujan ya sudah, saya datang. Jadi datang ini ya kalau tidak hujan dia pasti datang, harusnya gitu. Tidak hujan dia pasti datang. Tapi kalau misalkan hujan kemudian datang, ya malah senang loh. Jadi nggak masalah, atau itu masih bisa kita katakan sebagai pernyataan benar. Makanya di dalam implikasi ya seperti ini. P-nya benar atau penyebabnya benar tapi akibatnya salah, ya ini salah gitu ya. Selanjutnya ini di dalam implikasi kita punya 3 istilah baru. Ada converse, kontraposisi, dan inverse. Ya. Ini dibalik aja, P maka I jadi D maka P. Nah ini kontraposisi. Ini nanti juga saya rasa biasanya penting ini kontraposisi. Kadang dipakai untuk pembuktian kalau di dalam matematika. Karena nanti akan ekuivalen dengan P maka D. Apa itu ekuivalen ya? Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas. Jadi ini negasi Q maka negasi P. Kemudian inverse-nya negasi P maka negasi Q. Ini contohnya, jika MU menang maka Chelsea kalah. Bagaimana inverse-nya? Dibalik aja. Jika Chelsea kalah maka MU menang. Bagaimana dengan converse-nya? Converse berarti, nah ini, menang berarti harus hati-hati ini. Menang diingkar menjadi tidak menang. Gitu ya. Bukan menang kemudian diingkar menjadi kalah. Karena pada konteksnya ini sepak bola. Sepak bola itu berarti bisa menang, bisa kalah, bisa seri. Artinya kalau tidak menang, berarti dia bisa
seri bisa kalah, tidak hanya kalah gitu. Sama yang ini juga bukan sekedar menang, tetapi harus tidak kalah. Kemudian ini kontraposisi, ya tinggal dibalik, kemudian dinegasi. Chelsea tidak menang, maka MU tidak kalah. Dan ini biimplikasi. Ini jarang sekali di dalam kehidupan nyata. Saya rasa dalam kita berbahasa jarang menggunakan biimplikasi. Mungkin kalau di dalam matematika itu lebih banyak digunakan pada teorema. Gitu. Ini tabel kebenarannya untuk biimplikasi. Jadi biimplikasi itu sebenarnya juga sama dengan ini sih. Jadi ini sama aja P maka Q dan Q maka P. Ini ada biimplikasi itu sebenarnya sama dengan seperti ini. Jadi besok kita berbicara tabel kebenaran yang lebih kompleks, kita akan cek bahwa hasil dari tabel kebenaran yang ini itu akan sama dengan ini. P jika dan jika Q. Oh, sorry. Nah ini dia hanya bernilai benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. Benar dan benar atau salah dan salah dia akan bernilai benar. Gitu. Oke. Nah ini ada latihan. Beberapa latihan. Kita akan coba nomor 1 dan 2. Ini tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Ya, menentukan nilai kebenaran. Pertama, 1 plus 2 sama dengan 3. Artinya ini kan benar. Ya. Kemudian Pak Febi bukan dosen logika. Nah, saya dosen logika atau bukan? Oh, saya dosen logika, artinya ini salah. Nah ya, berarti di sana apa? Benar dan salah. Jadi yang ini hasilnya benar, yang ini hasilnya salah. Jadi benar dan salah. Apa hasilnya? Benar dan salah berarti hasilnya adalah salah. Jadi kalimat ini bernilai salah. Bagaimana dengan yang ini? Jika maka. Ya. Jika X kurang dari 0, maka X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kalimat benar atau salah ini? Ya, X yang kurang dari 0. Ini sebenarnya kita hanya perlu memperhatikan yang ini terkadang gitu ya. Karena untuk berbicara implikasi atau jika maka, kita hanya perlu melihat pada akibatnya. Nah ini kan selalu bernilai benar, apapun X-nya. X-nya mau negatif, mau positif, ini kan benar. Berarti kan apapun gitu ya, apapun dan apapun maka benar gitu. Jadi misalkan P, pernyataan P maka benar, ini hasilnya adalah benar. Gitu ya, hasilnya benar. Jadi terkadang kita hanya perlu melihat pernyataan akibatnya saja. Ya akibatnya benar, berarti di belakang pasti benar. Gitu, silahkan nanti nomor 3 sampai 7
bisa dicoba, dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Semoga membantu untuk belajar. Terima kasih.